saudara-saudara. Puji Tuhan, kita bertemu lagi. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Mari saudara-saudara, kita mau satukan hati kita mau mulai ibadah kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang baik buat kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan, kami mau memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan Yesus. Biarlah kami terus memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus dalam apapun keadaan kami Tuhan. Kami tetap berserah sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan, beribadah kami Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan dari awal pertengahan bahkan sampai pada akhirnya Tuhan. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya, amin. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau sembah Allah kita yang hidup, Allah yang luar biasa. Haleluya, kita menyanyikan pujian kita. Kita katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Saudara, mari kita mau satukan hati kita. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Allah kita. Haleluya, haleluya Yesus. Mungkin hari-hari ini saudara, kita merasa banyak sekali tekanan. Kita merasa hari-hari ini sangat luar biasa, membuat kita khawatir, membuat kita takut. Tapi kita percaya kita ada dalam naungan Tuhan. Sebab hanya Tuhan Yesus sumber kekuatan kita. Tuhan sumber kekuatan kita yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Dalam anugerah-Mu Tuhan, dalam naungan-Mu kami aman Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih.
Mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menguasai hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin saudara, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur karena kita sudah berada di tahun 2021 dengan pertolongan Tuhan. Kalau kita sudah melalui tahun 2020, kita telah belajar banyak hal mengenai Tuhan dan mengenai apa yang Tuhan perbuat. Kita sudah belajar 7 mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita juga sudah mempelajari tentang 10 hukum Taurat. Dan pada minggu-minggu ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa yang Yesus ajarkan ketika Yesus ada di muka bumi. Saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Pengajaran Sang Maha Guru. Hari ini kita mau belajar bersungguh-sungguh mengerti apa yang sungguh-sungguh Yesus inginkan, apa yang Yesus kerjakan, dan apa yang sebenarnya Yesus benar-benar ajarkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 23, dan kita akan sambung ke Yohanes pasal yang ketiga. Saya akan membacakan bagi kita sekalian Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengetahui mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Kita lanjutkan pasal yang ketiga. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?
Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari Injil Yohanes. Yohanes menuliskan 7 pengajaran Yesus. Ada begitu banyak pengajaran yang Yesus sampaikan, tetapi Yohanes hanya memilih 7 di antaranya. Dan 7 di antaranya itu adalah pengajaran-pengajaran yang sangat penting bagi Yohanes untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Kita ingat bahwa Yohanes kala itu adalah sokok guru gereja. Yohanes adalah pemimpin gereja. Yohanes adalah orang yang menjadi tim dalam penggembalaan gereja Tuhan dalam gereja mula-mula di Yerusalem. Dan kala itu di seluruh dunia para pengikut Tuhan sedang mendapatkan pengajaran-pengajaran dari ajaran sesat, sehingga sebagai seorang pemimpin gereja, sebagai seorang gembala sidang, Yohanes menyampaikan pengajaran penting untuk menjaga kawanan domba Allah tetap ada di dalam jalan yang dikehendaki Tuhan. Maka Yohanes mengambil hal-hal penting untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar apa yang kita baca dari Injil Yohanes, ada satu tokoh penting. Sebelum kita akan belajar tentang apa yang diajarkan oleh Yesus, kita perlu tahu siapa yang mendengar pengajaran Yesus pada saat Yesus mengajarkan itu, dan bagaimana Yohanes kemudian akan memberitahukan kepada para pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang mengikut Kristus, bagaimana mestinya dia bersikap. Orang yang sangat penting dalam pengajaran Kristus atau yang mendengarkan pengajaran Kristus saat itu adalah seorang Farisi bernama Nikodemus. Dia adalah seorang Farisi. Kita mengingat sedikit tentang Farisi. Orang Farisi adalah orang atau golongan dari orang-orang yang secara kaku, yang secara legalis, yang secara hukum begitu kental, begitu keras, mazhab yang keras sekali untuk melakukan hukum Taurat, 10 hukum Taurat, dan arti dari 10 hukum Taurat yang telah diterjemahkan oleh ahli-ahli Taurat, termasuk di dalamnya juga orang Farisi tersebut. Jadi Nikodemus adalah seorang yang mencari Tuhan. Nikodemus adalah seorang yang sangat bersungguh-sungguh menginginkan kehidupan sebagai orang yang akan menjadi pewaris dari kerajaan Allah, atau orang yang sangat menginginkan masuk dalam kerajaan surga, bahkan dengan melakukan hukum Taurat secara ketat. Dia berpikir, kelompok Farisi berpikir bahwa mereka akan berkenan di hadapan Tuhan dan mereka akan menjadi orang-orang yang masuk dalam kerajaan surga. Ada banyak latar belakang Yahudi, orang Farisi yang begitu tegas di dalam menjalankan
hukum Taurat. Bahkan dapat dikatakan orang Farisi adalah orang yang menganggap kelompok lain sebagai golongan yang lebih rendah daripada kehidupan mereka, sebab mereka melakukan hukum Taurat dengan begitu luar biasanya. Paulus sendiri mengatakan, aku melakukannya tanpa cacat. Paulus juga latar belakang orang Farisi. Kalau Nikodemus disebut sebagai pemimpin agama Yahudi, maka bukan saja bahwa dia adalah orang Farisi, tetapi dari antara golongan orang Farisi itu ada 70 orang yang mendapat kedudukan sebagai pemimpin agama Yahudi, yang sering disebut dengan kelompok atau golongan orang-orang yang ada di Sanhedrin, mahkamah agama atau pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Jadi kita lihat bahwa Nikodemus begitu terhormat di dalam kalangan kehidupan orang Yahudi. Yesus bahkan mengatakan di dalam ayat yang ke-10, engkau adalah pengajar Israel. Jadi Nikodemus, kata pengajar Israel itu mendapatkan pendahuluan pernyataan bahwa kata pengajar Israel yang dimaksud Yesus adalah pengajar yang terhormat, orang yang sangat dihormati sebagai pengajar yang pengajarannya sangat didengar, dan dapat dikatakan seperti guru besar orang Yahudi. Nah, itulah Nikodemus. Jadi Nikodemus yang sedang berbicara dengan Yesus adalah Nikodemus yang fasih sekali dengan perjanjian lama, fasih dengan hukum Taurat, fasih dengan hukum yang ada di dalam perjanjian lama. Dia mengerti tentang kitab-kitab Mazmur, Amsal, Yeremia, kitab nabi-nabi. Dia memahami tentang firman Tuhan itu, dan kemudian dia datang kepada Yesus. Saudara, apa yang membuat Nikodemus datang kepada Yesus itu diutarakan di dalam ayat yang kedua. Dikatakan bahwa ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Ada satu kesimpulan bahwa Yesus adalah guru yang diutus Allah. Pendapat seorang guru besar Yahudi yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang guru yang diutus Allah, sebab ada alasannya, ada bahan pertimbangan, ada yang membuat Nikodemus membuat keputusan, kesimpulan bahwa Yesus adalah guru yang diutus Allah. Apa itu? Yang dijadikan alasan adalah tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ini adalah satu hal yang penting yang ditulis oleh Yohanes, sebab kita ingat Injil Yohanes ditulis dengan menyajikan tanda-tanda ajaib, perbuatan-perbuatan heran yang dilakukan oleh Yesus, supaya orang menjadi percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan dengan kepercayaan itu maka orang akan memperoleh hidup, yaitu hidup di dalam namanya. Nah, memang orang Farisi secara umum atau secara luas, orang Farisi adalah orang yang menentang Yesus. Tetapi tanda-tanda itu tidak terelakkan oleh seorang yang bernama Nikodemus. Nikodemus tidak bisa menafikan begitu saja tanda-tanda ajaib yang diperbuat Yesus. Sebab tidak mungkin manusia biasa bisa melakukan itu kalau tidak dari Tuhan, kalau tidak dari Allah sendiri. Nah, itulah yang membuat Nikodemus menghadap Yesus. Jadi sepertinya tanda-tanda ajaib kalau kita melihat itu tidak mengubahkan orang-orang Farisi, tetapi hari ini kita bisa melihat ternyata ada juga orang-orang Farisi yang peduli dan perhatikan tentang tanda-tanda ajaib itu, kemudian dia mengambil langkah untuk menghadap Yesus, meminta pengajaran dari Yesus. Dan kalau kita mempelajari lebih lanjut, Yesus membuat satu pernyataan atau menjawab perkataan Nikodemus yang mengatakan bahwa engkau adalah guru yang diutus Allah itu. Sebagai guru atau dalam kehormatan yang diberikan oleh Nikodemus, Yesus memberi jawaban, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Kata sesungguhnya itu sebenarnya kata yang sama diulang 2 kali, kata amin. Amin. Jadi aminnya tidak sekali tapi 2 kali. Itu penegasan bahwa ini adalah sungguh-sungguh. Ini adalah hal yang benar yang tidak bisa diganggu gugat. Ini adalah sudah absolut mutlak, tidak bisa dirubah. Dan pernyataan itulah dia mengatakan jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dalam ayat ini dikatakan melihat karena nanti dalam ayat selanjutnya Yesus mengatakan masuk. Yesus menjelaskan kepada orang Farisi yang selama ini berpikir bahwa kalau mau masuk surga, kalau mau masuk di dalam kerajaan Allah, kalau mau menjadi bagian dari kehidupan kekal bersama dengan Allah, maka harus melakukan hukum Taurat, maka harus taat kepada aturan-aturan yang ada dalam perjanjian lama, harus doa 3 kali sehari, kemudian harus melakukan upacara-upacara keagamaan, harus ada puasa, harus memberikan perpuluhan dan segala yang lainnya, dan itu adalah syarat untuk masuk dalam kerajaan surga. Nikodemus selama ini punya pandangan seperti itu, tetapi kemudian bertemu dengan guru, sang maha guru, sebab Nikodemus belajar kepada Yesus, guru besar itu bahkan belajar kepada Yesus, dan Yesus mengajarkan bahwa tidak dengan cara yang kamu pahami selama ini. Tidak dengan cara seperti itu orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Orang seperti itu bahkan tidak bisa melihat kerajaan surga. Kegiatan-kegiatan keagamaan, acara-acara keagamaan, tindakan-tindakan agamawi tidak membuat orang bisa melihat kerajaan Allah atau masuk di dalam kerajaan Allah. Yesus mengatakan harus dilahirkan kembali. Kemudian Nikodemus mungkin sedikit mengerti, mungkin tidak juga, tetapi kalau sebagai seorang guru besar atau guru yang sangat terhormat di kalangan orang Israel, maka mungkin Nikodemus juga mengerti bahwa harus mulai dari awal, tidak seperti yang dipahami selama ini. Engkau harus dilahirkan kembali. Nikodemus berpikir, bagaimana mungkin saya masuk ke rahim ibu saya dan saya dilahirkan kembali? Tapi Yesus mengatakan lahir kembali itu berbicara bukan lahir secara jasmani, tapi lahir dari roh, dari air dan dari roh. Apa yang disebut dengan dari air? Mungkin tidak secara jelas itu berbicara tentang baptisan, walaupun memang Nikodemus juga pasti tahu tentang baptisan Yohanes, tetapi berbicara tentang air itu sering kali berbicara tentang pertobatan. Berbicara tentang baptisan air yang dilakukan Yohanes yang dipahami pada masa itu berkaitan dengan kehidupan pertobatan. Tetapi yang lebih penting lagi adalah lahir dari roh. Orang Farisi tidaklah banyak mengajarkan atau hampir tidak mengajarkan tentang roh yang bekerja di dalam kehidupan setiap orang. Karena orang Farisi lebih mengedepankan tentang apa yang harus kita perbuat sebagai manusia supaya berkenan di hadapan Tuhan, supaya layak di hadapan Tuhan, supaya bisa masuk dalam kerajaan surga. Hampir-hampir tidak pernah mengajarkan tentang karya Roh Kudus di dalam kehidupan manusia, orang secara umum, secara luas. Mereka hanya berpikir bahwa nabi-nabilah yang mendapatkan pekerjaan Roh Kudus di dalam dirinya, tetapi masyarakat secara umum mereka tidak pernah mengajarkan hal itu. Mereka tidak terlalu memahami hal itu, tetapi Yesus kemudian mengajarkan hal itu. Sebab Yesus mengatakan demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi ada kata tiap-tiap orang. Berbicara tentang tiap-tiap orang artinya itu bisa terjadi di semua kalangan manusia, tidak hanya orang-orang kelompok tertentu saja. Nah, apa artinya dilahirkan dari roh? Kalau kita membaca di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke 12 dan 13, di sana sedikit disinggung tentang lahir atau diperanakkan
oleh Allah. Firman Tuhan mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kata anak-anak Allah berkaitan dengan kelahiran kembali, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Orang-orang yang diperanakan, dilahir baru, dilahir kembali, bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman Tuhan mensyaratkan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang percaya kepada nama Yesus, ketika orang percaya kepada Yesus, maka sesungguhnya yang terjadi adalah Roh Kudus bekerja di dalam diri orang itu untuk membuat mereka menjadi lahir kembali. Lahir secara roh. Itu karya Roh Kudus yang memperbaharui seseorang, yang kemudian menempatkan orang itu sebagai warga kerajaan surga, masuk di dalam kerajaan surga, menjadi bagian dari warga kerajaan surga. Yesus seolah-olah mengajarkan bahwa bukan karena perbuatan maka kamu menjadi warga kerajaan surga, tetapi Yesus mengajarkan bahwa karena pekerjaan Roh Kudus, ketika engkau percaya kepada Yesus, disitulah maka terjadi perubahan status dari orang di luar kerajaan Allah menjadi orang warga kerajaan surga. Inilah yang diajarkan Yesus kepada Nikodemus yang sangat paham tentang perjanjian lama. Yesus sangat memahami bagaimana pemikiran Nikodemus yang memiliki pemikiran yang sangat kuat tentang perjanjian lama, tentang Taurat. Dan kalau kita mempelajarinya, maka Yesus menjelaskan bahwa orang dilahirkan kembali itu karena dia percaya kepada Yesus. Dua ilustrasi yang dipakai Yesus, yang pertama adalah angin yang bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya tetapi engkau tidak tahu dari mana dan mau kemana angin itu. Kata angin dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Yunani, dalam bahasa asli Alkitab, itu juga sama kata yang dipakai untuk roh atau nafas. Ketika manusia menciptakan Allah menciptakan manusia, Allah menghembusi nafas hidup kepada hidung manusia, pada Adam, dan Adam menjadi makhluk yang hidup, menghembuskan roh, nafas. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu berbicara tentang roh. Dan kemudian roh itulah yang memberikan kehidupan. Jadi artinya bahwa bagaimana caranya, dari mana dan bagaimana caranya bekerjanya roh itu di dalam kehidupan manusia, kita tidak bisa mengetahuinya. Tetapi akibat dari pekerjaan Roh Kudus dalam diri manusia itu dapat dilihat. Angin tidak bisa kita ketahui dari mana datangnya dan mau kemana perginya, tetapi bahwa pergerakan pohon, bahwa akibat dari angin yang ada itu bisa kita lihat. Demikian juga kehidupan orang yang percaya kepada Kristus. Bagaimana Roh Allah bekerja dalam hati seseorang tidak dapat kita lihat, tetapi akibat dari pekerjaan Roh Kudus yang terjadi dalam kehidupan seseorang, akibatnya, hasilnya, buahnya dapat dilihat. Ilustrasi yang kedua adalah tentang ular yang ditinggikan. Ular yang ditinggikan itu kita bisa melihat kembali dalam perjanjian lama. Peristiwanya adalah ketika bangsa Israel berdosa, maka Tuhan membiarkan ada ular yang menggigit bangsa Israel, dan setiap orang yang digigit akan mati. Kemudian Tuhan memerintahkan supaya Musa membuat ular dari tembaga dan kemudian ditinggikan menggunakan kayu seperti kayu untuk panji begitu, dan biasanya itu berbentuk hampir seperti salib begini, dan itu tiang ditinggikan. Tetapi yang menarik adalah kata ditinggikan. Kata yang dipakai oleh Yohanes dengan kata ditinggikan itu hanya sekali berbicara tentang ditinggikan, ular di padang gurun ditinggikan, tetapi kemudian kata itu secara konsisten dipakai oleh Yohanes di pasal-pasal selanjutnya, itu berbicara tentang Yesus yang ditinggikan.
ketika anak manusia ditinggikan dan selalu mengacu kepada penyaliban Kristus. Jadi Yohanes sedang menjelaskan bahwa ketika Yesus mengambil ilustrasi tentang ular tembaga yang ditinggikan di padang gurun, dan siapa orang yang digigit oleh ular, kemudian dia melihat kepada ular tembaga itu, maka orang itu tidak akan mati. Orang yang digigit ular ketika dia melihat ular tembaga yang ditinggikan itu tidak mati. Bagaimana cara melihatnya tidak terlalu penting, tetapi yang penting melihat. Demikian juga kita, bagaimana caranya kita kemudian bisa percaya kepada Yesus. Cara yang ditempuh setiap orang berbeda-beda, tetapi tentang percaya dan memandang kepada Yesus itu yang menjadi penting. Jadi dalam kelahiran kembali, lahir baru, lahir yang dilahirkan dari roh, itu berbicara tentang proses di mana orang percaya kepada penyaliban Kristus, bahwa penyalibannya adalah menggantikan hukuman manusia, dan ketika dia percaya kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang menggantikan hukuman manusia, di sanalah proses kelahiran kembali terjadi, dan orang yang percaya kepada Yesus itu kemudian diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, menjadi warga kerajaan surga. Dan inilah yang diajarkan. Selanjutnya Yesus mengajarkan hal yang penting, karena orang banyak sekali berpikir bahwa kalau begitu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus mengatakan, aku diutus. Kalau tadi Nikodemus mengatakan bahwa engkau adalah guru yang diutus Allah, kemudian Yesus menjawab dengan, aku diutus ke dunia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam namanya, yaitu dalam nama anak tunggal Allah. Ayat sebelumnya dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ada orang-orang berpikir, kalau begitu setelah percaya kepada Yesus, dia tidak mempedulikan lagi bagaimana cara hidupnya. Di awal saya mengatakan bahwa upacara agama, melakukan hukum Taurat, tindakan-tindakan perbuatan yang dilakukan karena hukum Taurat atau melakukan hukum Taurat untuk memperoleh keselamatan adalah hal yang keliru. Tetapi Yesus dengan jelas menjelaskan pada ayat-ayat selanjutnya bahwa bukan berarti setelah orang yang percaya kepada Yesus dia bisa berbuat sesukanya. Tidak, dia juga pasti akan menjalankan kehidupan yang benar. Karena orang-orang yang ada di dalam Kristus adalah orang-orang yang sudah menjadi warga kerajaan surga, dan orang-orang yang sudah menjadi warga kerajaan surga tentu dia akan melakukan hal-hal yang benar. Sebab orang yang sudah tahu dirinya telah dikuduskan oleh darah Yesus, orang-orang yang telah sadar bahwa dirinya telah dimenangkan di dalam Kristus, tentu dia akan melakukan hal-hal yang benar. Itu sebabnya dia mengatakan tidak mungkin bahwa manusia yang sudah dibenarkan itu kemudian melakukan hal-hal yang tidak benar. Ayat 19, 20 dan 21 Yesus sedang menjelaskan bahwa orang-orang yang di dalam dia, orang-orang yang percaya kepada dia, pastilah orang-orang terang dan melakukan hal-hal yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan, sebab dia adalah bagian dari kerajaan Allah, orang-orang yang menjalani kehidupan dalam kebenaran. Nah saudara, hari ini saya mau mengajak kita untuk percaya kepada Kristus sungguh-sungguh. Dan bersyukurlah kalau saudara bisa percaya kepada Kristus, sebab sesungguhnya di dalamnya ada anugerah besar. Roh Kudus sedang bekerja dalam diri saudara, dan saudara telah lahir baru di dalam Kristus Yesus, dan selanjutkan kehidupan dengan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah belajar tentang 10 hukum Taurat. Di dalamnya ada aturan-aturan, ada perintah-perintah yang harus kita lakukan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jelas bahwa saudara
sebagai warga kerajaan surga yang telah diselamatkan di dalam pengorbanan Kristus, mesti tetap melakukan firman Tuhan. Yakinlah bahwa ketika saudara sudah benar-benar memiliki keyakinan bahwa saudara layak di hadapan Tuhan, Roh Kudus bekerja melanjutkan karyanya dalam kehidupan saudara untuk menegakkan kerajaan Allah dalam diri saudara sekalian. Hiduplah dengan berserah kepada karya Roh Kudus dalam diri saudara. Tundukkan diri saudara di bawah kuasa Roh Kudus yang akan terus memimpin saudara, yang akan terus menolong saudara untuk memperbaharui saudara di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah kami yang di surga, kami tahu bahwa kami telah dibenarkan, kami telah masuk dalam bagian dari kerajaan surga bukan karena kami telah melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, tapi semata-mata karena kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika itulah Roh Kudus sedang bekerja dalam diri kami, membuat kami menjadi lahir kembali secara roh, dan kami menjadi bagian warga kerajaan surga. Dan hari-hari ini kami sedang belajar di bawah kendali Roh Kudus untuk mewujud nyatakan perbuatan-perbuatan yang benar di dalam kehidupan kami. Kalau kami masih sering gagal untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar di hadapan Tuhan, mungkin karena kami selama ini belum menundukkan diri kami di bawah kuasa Roh Kudus. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa sungguh-sungguh menaklukkan diri kami di bawah tangan Tuhan yang kuat, di bawah kendali Roh Kudus untuk menghasilkan buah-buah pertobatan yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan Yesus yang boleh kami dengar. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami memberi persembahan. Tuhan berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang terulur Tuhan, 30, 60, bahkan 100 kali lipat Engkau yang memberkati Tuhan. Berkati pekerjaan tangan kami Tuhan, biarlah berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, kami siap memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau berdoa untuk saudara, dan saya berdoa supaya Tuhan juga akan memberkati saudara sekalian. Mari kita akan sama-sama berdiri di hadapan Tuhan dan kita akan terima berkat yang dari Allah kita di surga. Haleluya. Bapa yang baik yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini hamba-Mu berdoa, Engkau akan memberkati jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah sesuai dengan kekayaan kemuliaan yang ada padamu. Engkau juga akan terus memelihara kehidupannya. Roh Kudus tolong, Roh Kudus pimpin umat-Mu untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati umat-Mu dengan berkat yang berlimpah dari Allah. Sidang jemaat Allah, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Percayalah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa,
keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.